Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis sudut. Tujuan pembelajarannya, setelah menyaksikan tayangan ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian sudut, mengidentifikasi jenis-jenis sudut, serta mengidentifikasi besar sudut pada bangun datar. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian sudut. Sudut adalah pertemuan atau perpotongan dua garis. Nah, dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Kemudian, titik pertemuan dua garis disebut titik sudut. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini kaki sudutnya itu kaki sudut AO dan kaki sudut BO. Sedangkan titik sudutnya yaitu titik sudut O. Nah, kemudian untuk penamaan sudut itu digunakan lambang seperti ini. Ya. Ini dinamakan sudut AOB. Atau bisa juga kita sebut dengan sudut BOA. Atau bisa juga yang disebut di titik sudutnya saja, berarti sudut O ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama itu ada sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi sudut lancip itu sendiri lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, sudutnya yang ini ya. Ini sudut lancip ya. Kemudian sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat ya. Yang ini sudut siku-siku ya. Kemudian sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, yang ini sudut tumpul ya, bentuknya tumpul lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Kemudian yang keempat yaitu sudut lurus, bentuknya lurus yaitu besarnya 180 derajat. Selanjutnya yaitu sudut pada bangun datar. Yang pertama yaitu sudut pada segitiga, di mana jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, ini ada 3 jenis segitiga ya. Yang pertama segitiga sama sisi. Nah, jadi masing-masing sudutnya yaitu besaran 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena tadi kan besar sudut pada segitiga 180. Nah, 180 derajat itu dibagi sudutnya ada 3. Jadi sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian pada segitiga sama kaki itu sudut yang pada kakinya itu sama besar. Misalkan ini 50 derajat, maka ini juga 50 derajat ya. Kemudian ini berapa? Ini berarti sisanya 50 tambah 50 100. Nah, kalau ditotalkan 180, jadi 180 dikurang 100. Jadi sama dengan ini 80 derajat. Kemudian segitiga sembarang, apabila sudut G-nya itu misalkan ini 40 derajat, kemudian ininya 80 derajat, maka I-nya berapa? 40 tambah 80 120, berarti 180 dikurang 120 ya, sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat jika dijumlahkan ya. Selanjutnya yaitu sudut pada bangun segi 4. Nah, kalau pada segitiga itu jumlahnya 180, nah pada segi 4 itu jumlahnya adalah 360 derajat. Perhatikan yang pertama ini ada bujur sangkar atau persegi, di mana dia memiliki 4 sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi sudut A ini
sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D, itu besarnya 90 derajat. Kemudian persegi panjang pun memiliki 4 sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat ya. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C dan sama dengan sudut D. 90 derajat, kalau ditotalin semua 360 derajat. Kemudian belah ketupat, perhatikan belah ketupat. Sudut A sama dengan sudut C. Dan sudut B sama dengan sudut D. Jadi sudut yang berhadapan ini berhadapan dengan ini besarnya sama. Jadi kalau sudut A-nya ini 60 derajat, maka ini juga 60 derajat. Kemudian ini berapa? Sudut D dan B-nya berapa? Nah, kalau pada belah ketupat, sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180. Ya. Berdekatan itu kalau dijumlahkan menjadi 180 derajat. Maka ini kan dekatan sama D. Maka tinggal 180 dikurang 60 ya, sama dengan ini 120 derajat. Maka sudut B-nya juga 120 derajat. Kalau ditotalin ini sama dengan 360 derajat ya. Kemudian jajar genjang. Jajar genjang. Nah, jajar genjang pun sama belah ketupat. Sudut yang berhadapan itu besarnya sama ya. Sudut B sama dengan sudut D. Jadi misalkan ini 50 derajat, sudut B-nya 50 derajat, maka sudut D-nya juga 50 derajat. Nah, sudut A, sudut C-nya berapa? Nah, ini pakai ini. Sudut yang berdekatan kalau dijumlahin 180 derajat. Maka sudut A-nya 180 kurang 50 sama dengan 130. Nah, sudut A-nya 130, maka sudut C-nya ya sama 130 derajat. Kemudian pada layang-layang ada dua sudut yang besarnya sama, yaitu sudut A dan sudut C. Misalkan sudut A-nya itu 45 derajat, maka sudut C-nya juga 45 derajat. Nah, misalkan ini sudut D-nya itu 120 derajat, berapa sudut B-nya? Maka tinggal dihitung. Semua kalau ditotalin sama dengan 360 derajat dikurang 120 tambah 45 tambah 45 ya. Jadi sama dengan 360 derajat dikurang 45 tambah 45 90. Nah, 120 tambah 90 ya. Jadi 210. Nah, sudut B-nya sama dengan 360 dikurang 210 ya. 0 kurang 0 0, 6 kurang 1 5, 3 kurang 2 1. Jadi 150 derajat. Jadi sudut B-nya ini 150 derajat. Itu misalkan ya. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Ini ada dua bangun datar ya. Yang pertama ini ada segitiga ABC ya. Ini segitiga ABC. Nah, sebelah kanan pun sama segitiga ABC. Yang membedakan jenis segitiganya. Yang sebelah kiri segitiga sama kaki. Yang sebelah kanan segitiga sembarang. Kenapa sembarang? Karena sudutnya berbeda semua. Nah, tentukan besar sudut yang belum diketahui. Nah, ini kan ada tanda sama ya di kakinya. Maka sudut B juga 50 derajat ya, sama dengan ini. Maka sudut C-nya berapa? Nah, sudut C-nya berarti tadi jumlah sudut segitiga berapa? 180 derajat dikurang sudut yang sudah diketahui 50 ditambah 50 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 100 derajat. Jadi sama dengan 80 derajat. Berarti sudut C-nya ini adalah 80 derajat. Kemudian yang bangun yang sebelah kanan yang belum diketahui adalah sudut B. Maka sudut B sama dengan total semuanya berapa? 180 derajat dikurang 70 tambah 30 ya.
Jadi sama dengan 180 derajat dikurang 70 tambah 30, 100 derajat. Jadi sama dengan 80 derajat. Nah, jadi ini juga 80. Soal berikutnya. Nah, ini yang sebelah kiri bangun layang-layang, sebelah kanan bangun trapesium siku-siku, ya. Tentukan besar sudut yang belum diketahui. Nah, perhatikan di layang-layang sudut yang sama besar yaitu yang di sini nih. Ya, ini sama ini. Berarti sudut besar sudut BAD-nya berapa? Nah, sudut BAD itu yang mana? Lihat tengahnya, tengahnya A, berarti yang ini, ya. Sudut A, sudut BAD sama dengan sudut BCD, sama dengan sudut BCD, berarti besar A adalah 120 derajat. Nah, kemudian ada lagi yang belum diketahui, yang ini ya. Sudut apa ini? Sudut B, atau nama lainnya sudut ABC. Gimana cara nyarinya? Nah, tinggal hitung sisanya. Berarti kan 360 derajat dikurang 120-nya ada 2 tadi. 120 kali 2, 240 ya. Ditambah 60 derajat. Jadi 360 derajat dikurang berapa ini? Dikurang 300 derajat. Jadi sama dengan 60 derajat ya. Kemudian yang trapesium sama trapesium siku-siku. Nah, ini ada tanda seperti ini. Tanda seperti itu adalah tanda siku-siku. Selain tanda seperti ini yang siku-siku, ada lagi tanda ya seperti ini. Siku-siku itu tandanya ada 2. Ada lambang seperti ini dan seperti ini. Berarti sudut A-nya sama dengan 90 derajat. Sudut D-nya juga sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian sudut C-nya gimana cara nyarinya? Nah, sudut C-nya pakai yang tadi, sudut yang berdekatan itu kalau dijumlahin sama dengan 180. Nah, ini kan sama dengan sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut C tinggal 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi sudut C-nya adalah 120 derajat ya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.